Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan Insang Nasruddin meyakini Peggy tidak akan terseret lagi di dalam kasus Vina. Menurut Insang, penggantian penyidik itu justru menjadi angin segar di kasus Vina dan juga Eki. Kami menilai justru hal ini membuat angin segar ya bagi penegakan hukum kita. Artinya perkara ini sudah 8 tahun belum terungkap, memang harus ada pergantian. Itu hal yang paling ideal banget. Kalau yang kemudian apakah kami ada kekhawatiran Peggy Setiawan ketarik lagi, menurut hemat kami tetap dengan merujuk pada putusan pra-peradilan yang kemarin itu yang sudah sangat lengkap, kami sangat percaya diri, kami sangat yakin menunjukkan bahwa Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron sebagaimana yang dimaksud dalam putusan para terpidana tersebut. Jadi kami masih nggak ada kaitan itu, Mbak. Gitu loh. Kalau Bang Insang bilang ini angin segar, yang sebelumnya berarti kurang bisa segar, ada kecurigaan-kecurigaan juga ketika penyidikan dilakukan oleh tim penyidik sebelumnya, begitu? Ya, kita nggak bisa pungkiri karena adanya peninjauan kembali, adanya pra peradilan ini itu kan bisa menjadi faktor indikasi bahwa ada kekurangan gitu atau ada kekeliruan yang kemudian ketika ini dibenarkan dengan cara diganti, saya pikir itu hal yang positif menurut kami, Mbak. Gitu loh. Baik, jadi mau diganti komposisi penyidik baru ini, menurut Bang Insang cukup optimis tidak akan kembali atau justru malah menjadikan pengungkapan dari kasus Vina dan Eki ini lebih terang? Iya, karena pada prinsipnya kami penegak hukum ini, selain kami selaku lawyernya Peggy, kami juga berharap bahwa perkara ini bisa dibuka seterang-terangnya, supaya jangan lagi ada orang-orang yang tidak seharusnya bertanggung jawab, kemudian ditarik secara hukum menjadi bertanggung jawab. Jadi kekalahan di dalam pra-peradilan ini suatu hal yang biasa sebenarnya, sering sekali terjadi di dalam penyidikan. Pengalaman saya pribadi itu berapa persen, 10% saya sering digugat ya di pra-peradilan gitu dan pernah kalah juga gitu. Nah kalau ini kan pra-peradilan ini kan kepada Peggy sudah menjadi perhatian masyarakat seluruh dunia ya. Jadi ini menjadi seakan-akan menjadi taruhan polisi kan, penyidik, dan kemudian sekarang penyidik dinyatakan keliru kan gitu kan, dibatalkan. Ya itu penyidik harus menerima kekeliruan itu dan kemudian pasti dia akan patuh pada putusan pengadilan itu dan kemudian menghentikan pengadilan itu, penyidikan itu. Hanya tinggal nanti kalau langkah kedepannya itu apakah dia akan menyidik si Peggy itu ulang biasa. Kalau yang kebiasaan yang dulu-dulu ya, kita tuh kalau dikatakan salah tangkap, penangkapannya nggak benar misalnya ya karena kurang surat, biasanya kita kemudian bikin surat lagi, tangkap lagi gitu. Kayak gitu ya kebiasaan yang tahun lalu. Tapi kalau untuk tahun ini saya tidak mengharap begitu. Karena apa? Ini kan suatu koreksi seakan-akan tindakan itu salah secara formil gitu ya. Nah, sedangkan kasus ini yang kasus pokoknya sendiri yang sudah inkrah itu pun masih dianggap salah kan keputusan itu. Dan sekarang ini dari dulu saya nyarankan kalau kekeliruan mengenai pengadilan 2016 itu kontranya harus pakai PK. Gitu. Tapi kalau dugaan salahnya menangkapnya si Peggy ini kontranya hanya melalui pra peradilan. Nah alhamdulillah saya lega ya. Ini putusan pra peradilan itu sudah ada